Ketika saya 2 kali live secara beruntun, ada beberapa orang yang bertanya mengenai bursa karbon ya. Karena sejak tanggal 26 September 2023, Bursa Efek Indonesia memiliki satu lagi tugas, yaitu adalah memperdagangkan karbon di Indonesia, disebut sebagai IDX Carbon. Dan peresmian yang dilakukan pada tanggal 26 September, Anda bisa baca bahwa Presiden Republik Indonesia secara langsung meresmikan IDX Carbon, di mana ada transaksi pada saat itu kalau tidak salah senilai 30 miliar, dan di sini sesuai dengan peraturan PJK nomor 14 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. IDX Carbon itu sebagai penyelenggara. Jadi kalau kita berbicara sebagai Bursa Efek Indonesia, maka ya Indonesia Stock Exchange itu sebagai penyelenggara bursa perdagangan saham di Indonesia. Dan memang berdasarkan aturan, Bursa Efek Indonesia memperdagangkan saham-saham yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, di sini tentu seperti biasa dalam melakukan trading, dalam melakukan perdagangan, dagang is trading, yaitu harus transparan, teratur, wajar, efisien, sudah pasti kita berharap seperti itu. Lalu IDX Carbon juga berikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana ya. Meskipun kalau disebut mudah dan sederhana, kenapa kita masyarakat Indonesia sepertinya terasa susah? Apakah kita tidak boleh ikut membeli karbon? Pasti pertanyaannya jatuh ke sana ya ketika membaca tulisan ini. Saat ini ada 4 mekanisme, yaitu adalah auction, regular trading, negotiated trading, dan juga marketplace. Berarti di sini adalah sistemnya bidding ya, siapa yang paling besar akan mendapatkan ya. Lalu ada juga regular trading. Kalau regular trading pastinya kita tahu ada bid and offer, ada pasar nego, lalu juga ada marketplace ya, menjajakan seperti itu. Nah, ini juga perlu kita ketahui, ini tidak terlalu penting buat kita sebagai orang yang pingin cari cuan ya, tapi tetap saja kita harus tahu bahwa IDX Carbon ini bursa itu tidak berdiri sendiri karena terhubung kepada sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim, dan ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi di KLHK gitu ya. Jadi boleh dibilang ini adalah tempat dagangnya. Tapi ketika orang-orang yang katanya punya karbon, itu ya dia tidak bisa serta-merta datang ke Bursa Efek Indonesia. Sama ketika kita berbicara, saya ingin mencatatkan saham kita di Bursa Efek Indonesia, perusahaan saya, maka akan terjadi apa? Ya, dia akan melewati beberapa step, sehingga akhirnya dengan menghubungi profesi penunjang pasar modal gitu. Jadi sama lah di sini. Di sini lebih kepada tempat dagangnya. Nah, silakan nanti Anda baca sendiri, tapi saya ingin coba memberikan beberapa jawaban yang kemungkinan Anda itu bertanya-tanya bagaimana cara cari cuan di sini. Jawabannya adalah mohon maaf, sampai hari ini lebih kepada institusi. Jadi sebenarnya yang hanya bisa membeli dan menjual karbon di IDX Carbon saat ini baru perusahaan Indonesia, tidak perusahaan luar negeri. Jadi perusahaan ke perusahaan kita tidak bisa sebagai retail melakukan pembelian terhadap karbon maupun penjualan terhadap karbon. Tapi kalau Anda mau menjual nanti di IDX Carbon ini, yang harus Anda lakukan bukan pergi ke Bursa Efek Indonesia, tapi melalui KLHK dulu. Di sana Anda akan melewati satu proses sampai adanya berapa nilai karbon yang bisa Anda perdagangkan. Nah, pada saat ini mungkin kita kemarin sudah sempat lihat ya, ada tempat untuk memvaluate karbon itu ya kan. Nah, itu cara pengukuran, frameworknya juga bisa coba untuk pelajari lebih jauh. Tapi yang jelas kalau kita untuk membeli karbon sementara waktu, nanti ada yang butuh baru kita jual dengan kita ada di IDX Carbon, itu belum bisa secara pribadi. Dan ini lebih kepada institusi besar. Nah, menjadi pertanyaannya, sebenarnya siapa perusahaan di Indonesia yang ada kepentingan untuk membeli karbon? Nah, ini jadi lebih menarik. Kenapa? Karena kita belum semapan dari perusahaan yang ada di Eropa ataupun di Amerika. Makanya ketika bursa karbonnya sudah ada, yang mau dikebut adalah ya pajak dari karbon. Kenapa? Kalau tidak,
perusahaan-perusahaan yang selama ini ikut menyumbangkan polusi, dia tidak merasa ada satu tekanan untuk bisa men-set off daripada karbon yang dia keluarkan. Ya dong, saya membuat polusi sekian ton. Berarti kan harusnya saya membeli karbon di bursa sekian ton, seperti itu kan. Itu kan yang menjadi harapan. Ya, meskipun sudah mulai ada ukuran dari setiap kementerian katanya dengan ukuran-ukuran tertentu bahwa ini karbonmu sekian, ini karbonmu sekian. Tapi kalau belum ada sampai dampak nominal dan belum ada dampak denda, biasanya sih itu belum bisa berjalan secara ya atraktif dan dinamis, volatile lah, volumenya jelas lah. Kayaknya itu belum. Jadi yang perlu kita ketahui, kita cukup berbangga bahwa kita sudah memiliki bursa karbon. Artinya one step ahead daripada selama ini transaksi karbon di Indonesia itu sudah ada. Karena apa? Karena mekanismenya adalah kalau ke luar negeri ya boleh tawarkan langsung. Ini juga banyak brokernya, ya kan? Ya, kedua juga harganya jatuh. Ya, jadi ketika ini sudah mulai, semoga di kemudian hari juga kita bisa melakukan transaksi karbon ini bukan hanya untuk lokal tapi juga untuk internasional seperti itu. Jadi semoga menjawab sebagian dari pertanyaan mengenai bursa karbon di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat.